Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kinanti dengan NIM 12250124556. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutrin Alim dari kelompok 7 dengan NIM 12250112585. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS Keamanan Informasi. Pada video ini kami membahas tentang algoritma RC6. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pembahasan tentang sejarah algoritma RC6 yang akan dibahas oleh teman sekelompok saya yaitu Diah Ayu Kinanti. Baiklah, saya akan membahas sejarah algoritma RC6. Pada tahun 1990-an, National Institute of Standards and Technology atau NIST membuka kompetisi untuk menemukan algoritma pengganti data encryption standard atau DES, yang dikenal sebagai Advanced Encryption Standard atau AES. Tujuannya adalah untuk menemukan algoritma enkripsi yang lebih aman dan efisien dari DES, yang mulai rentan terhadap serangan brute force. RSA Laboratories mengajukan RC6 sebagai kandidat dalam kompetisi AES ini. RC6 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari RC5 dengan tujuan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan NIST untuk algoritma AES. RC6 dirancang oleh Ronald L. Rivers, Maciej Biropshaw, Ray Sidney, dan Yikun Desayin dari RSA Laboratories. Ronald L. Rivers, Maciej Biropshaw, Ray Sidney, mereka berasal dari Amerika Serikat. Sedangkan Yikun Desayin lahir dari keluarga Tiongkok, kemudian bekerja di Amerika Serikat. Keluarga algoritma RC dirancang oleh Ronald L. Rivers, seorang profesor dan kriptografer ternama dari MIT, serta salah satu pendiri RSA atau Rivers Shamer Adleman. RC1 dan RC2 dikembangkan pada akhir 1980-an oleh Rivers sebagai solusi untuk berbagai kebutuhan enkripsi. Namun, RC1 tidak pernah dirilis ke publik, sedangkan RC2 dirancang untuk enkripsi simetris yang digunakan pada perangkat lunak Lotus Notes. RC4 dikembangkan pada tahun 1987 dan menjadi sangat populer karena kecepatannya, terutama dalam aplikasi seperti protokol keamanan jaringan, SSL, dan WEP. Namun, kelemahan keamanan akhirnya ditemukan pada RC4, sehingga penggunaannya mulai ditinggalkan. RC5 diperkenalkan pada tahun 1994. Algoritma ini memperkenalkan konsep baru seperti operasi rotasi yang bergantung pada data dan fleksibilitas dalam jumlah putaran serta panjang blok dan kunci, yang memberikan kekuatan dan efisiensi yang lebih tinggi. RC6 menjadi salah satu dari 5 finalis dalam kompetisi AES bersama dengan Rindale, Tufis, Serpent, dan Mars. NIST melakukan evaluasi ketat terhadap 5 algoritma tersebut berdasarkan berbagai kriteria, termasuk keamanan, efisiensi, dan kemudahan implementasi pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada akhirnya, algoritma Rindale yang dikembangkan oleh Joan Damon dan Vincent Regeman dari Belgia terpilih sebagai AES pada tahun 2001. Rindale dipilih karena fleksibilitasnya dan kinerja yang optimal di berbagai platform, terutama perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki sumber daya terbatas. Meskipun RC6 tidak terpilih sebagai AES, algoritma ini tetap diakui sebagai algoritma enkripsi yang kuat dan telah diterapkan dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi karena RC6 adalah algoritma berlisensi dari RSA Laboratories. Penggunaannya tidak sepopuler algoritma AES yang bersifat open source dan bebas royalti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur algoritma RC6. Dalam arsitektur algoritma RC6 ini, kami memiliki 3 tahap untuk melakukan proses encrypt dan decrypt. Yang pertama yaitu generate key. Nah, di sini kami memiliki subkey yaitu RC6. Dan dalam algoritma RC6 ini, proses round atau rotasi itu memiliki 12 tahap rotasi. Untuk maksimal panjang bitnya yaitu 32. Dalam proses generate key, kita pertama melakukan pencarian S, dan ini adalah rumusnya. Nah, lalu ketika sudah dapat S, maka S ini diperlukan untuk melakukan penambahan dalam proses enkripsi.
Selanjutnya yaitu proses enkripsi. Nah, di enkripsi ini RC6 memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama whitening awal, lalu iterasi, dan whitening akhir. Pada whitening awal itu kita mencari B-nya dulu. Nah, sebelum kita mencari B, D, A, C, apa sih itu? A, B, C, D itu adalah sebuah sentence yang sudah dibagi menjadi 4 bagian, yang mana masing-masingnya itu terdiri dari 8 karakter, 8 bit, sehingga total menjadi 32 bit. Nah, B-nya ini adalah sentence awal yang diubah menjadi ASCII, lalu diubah menjadi biner dan ditambahkan ke S0 yang tadi. Nah, lalu D-nya juga sama, ditambahkan S1 dan dimoduluskan 2 pangkat 32. Nah, selanjutnya adalah proses iterasi. Iterasi adalah proses tengah, yang mana nanti di sini akan terjadi proses perputaran ke kiri. Lalu ada whitening akhir. Whitening akhir ini adalah A, sentence yang sudah diubah menjadi 8 bit tadi menjadi bilangan biner, lalu ditambahkan dengan S26 dan modulus 2 pangkat W. 2 pangkat W itu 2 pangkat 32, sama dengan C. Selanjutnya adalah proses deskripsi. Nah, di deskripsi ini kebalikan dari enkripsi. Kalau enkripsi itu kan whitening awalnya yang duluan. Kalau di deskripsi itu whitening akhirnya duluan. Jadi D-nya dikurangin dengan S1 tadi dan dimoduluskan pangkat 32. Sama dengan B-nya, dikurangin dengan S0 modulus pangkat 32. Lalu melakukan tahap iterasi seperti yang di enkripsi tadi. Ini adalah proses perputaran. Nah, perputarannya ini sama seperti enkripsi. Lanjut dengan whitening awal, yaitu C dikurang S indeks ke 27, dimoduluskan pangkat 32. Nah, begitulah arsitektur algoritma RC6. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan codingan RC6. Nah, ini adalah salah satu contoh codingan RC6 yang telah kami persiapkan. Di sini untuk key-nya yaitu RC6 dan sentence-nya itu adalah kelompok 7. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tahapnya yang pertama melihat apakah sentence-nya ini sudah terdiri dari 16 digit karakter atau belum. Nah, lalu key-nya juga diperiksa apakah sudah 16 digit. Nah, selanjutnya akan dilakukan pencarian subkey atau generate key, dan ketika sudah dapat lalu melakukan proses encrypt dan decrypt. Untuk outputnya seperti ini. Nah, ini adalah output dari algoritma RC6. Untuk key-nya itu RC6, sentence key-nya itu kelompok 7, dan ini adalah ini sentence yang diubah ke dalam bentuk biner lalu diubah dalam bentuk desimal. Nah, dan ini adalah enkripsi katanya, dan ini deskripsi katanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi algoritma RC6. Pada masa lalu, algoritma RC6 dijadikan sebagai algoritma dengan enkripsi simetris yang sangat populer sebelum algoritma AES dijadikan sebagai standar utamanya. Nah, berikut adalah implementasi algoritma RC6 sebelum digantikan dengan algoritma AES.
Yang pertama itu aplikasi keamanan komputer dan perangkat lunak enkripsi. RC6 sempat digunakan dalam perangkat lunak keamanan untuk mengenkripsi data sensitif. Beberapa aplikasi enkripsi pihak ketiga mengimplementasikan RC6 sebagai salah satu pilihan algoritma enkripsi. Contohnya software enkripsi data untuk pengguna individu dan perusahaan, seperti beberapa versi awal dari aplikasi TrueCrypt, yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai algoritma enkripsi. Yang kedua, jaringan virtual private network atau VPN. Beberapa sistem VPN awal juga mengimplementasikan RC6 untuk mengenkripsi data yang melewati jaringan. Karena VPN membutuhkan enkripsi cepat dan efisien, RC6 dipandang sebagai pilihan yang baik pada masa itu sebelum AES menjadi standar dominan. Yang ketiga, perangkat keras enkripsi dan router. Beberapa perangkat keras enkripsi lawas seperti router dan perangkat keamanan jaringan mengimplementasikan RC6 sebagai algoritma enkripsi utama mereka. Router dan firewall yang memerlukan enkripsi data untuk mengamankan jaringan internal dari ancaman eksternal kadang mengandalkan RC6 karena efisiensinya. Selanjutnya yang keempat, aplikasi riset dan implementasi awal kriptografi. RC6 banyak dipakai dalam riset dan eksperimen sebelum AES difinalisasi. Selama masa kompetisi AES, beberapa tim dan institusi riset mencoba mengimplementasikan RC6 sebagai kandidat kuat untuk standar enkripsi simetris. Sehingga di beberapa publikasi akademis atau aplikasi riset pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, RC6 muncul sebagai pilihan enkripsi yang dianggap aman. Yang kelima, sistem operasi dan protokol keamanan internal di perusahaan besar sebelum AES diadopsi sebagai standar enkripsi federal di Amerika Serikat oleh NIST pada tahun 2001. Beberapa perusahaan besar dan sistem operasi lawas mungkin menggunakan RC6 dalam sistem keamanan internal mereka, terutama jika mereka mengikuti perkembangan kandidat standar keamanan. Beberapa sistem operasi juga menawarkan RC6 sebagai pilihan enkripsi di protokol keamanan yang mereka gunakan dalam jaringan lokal. Yang keenam, implementasi algoritma RC6 ini sebagai bahan dalam konteks pendidikan atau eksperimental. RC6 kadang digunakan dalam konteks pendidikan atau riset sebagai bahan pembelajaran. Siswa atau peneliti yang mempelajari kriptografi mungkin mengimplementasikan RC6 sebagai latihan dalam memahami algoritma enkripsi. Dapat kita lihat di internet masih banyak kita jumpai jurnal yang membahas tentang RC6 dan diimplementasikan oleh beberapa orang ke dalam beberapa proyek, seperti implementasi algoritma kriptografi pada layanan pesan singkat menggunakan algoritma RC6 berbasis Android, dan masih banyak lagi yang dapat kita jumpai di internet. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma RC6. Kelebihan algoritma RC6. Yang pertama, kecepatan tinggi. RC6 dikenal sangat cepat dalam proses enkripsi dan deskripsi karena struktur internalnya yang sederhana dan efisien. Algoritma ini memanfaatkan operasi rotasi, penjumlahan, dan pengalian modular yang dioptimalkan untuk performa cepat pada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, fleksibilitas kunci. RC6 mendukung berbagai panjang kunci mulai dari 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Memberikan fleksibilitas dalam tingkat keamanan yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ketahanan terhadap serangan kriptografi. Algoritma RC6 dirancang untuk memiliki ketahanan yang baik terhadap berbagai serangan kriptografi seperti serangan diferensial dan serangan linear, yang merupakan tipe serangan umum pada algoritma enkripsi simetris. Yang keempat, struktur sederhana dan efisien. RC6 menggunakan struktur yang mirip dengan RC5 tetapi dengan beberapa modifikasi, seperti penambahan operasi pengalian. Hal ini membuatnya lebih aman dan kompleks untuk dipecahkan tanpa mengorbankan kesederhanaan implementasi. Yang kelima, penggunaan memori efisien. RC6 memiliki efisiensi memori yang tinggi,
yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan enkripsi dengan sumber daya terbatas seperti perangkat mobile atau embedded systems. Selanjutnya, kekurangan algoritma RC6. Yang pertama, kompleksitas. RC6 memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa algoritma lain, yang dapat membuatnya lebih sulit untuk diimplementasikan dan dipahami. Yang kedua, ketergantungan pada kunci. Seperti semua algoritma simetris, keamanan RC6 sangat bergantung pada kerahasiaan kunci. Jika kunci bocor atau disalahgunakan, data yang terenkripsi dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, performa pada perangkat kecil. Meskipun RC6 efisien di banyak platform, performanya mungkin tidak optimal di perangkat dengan sumber daya terbatas seperti perangkat IoT atau Internet of Things. Yang keempat, kurang populer. Meskipun menjadi kandidat AES, RC6 tidak sepopuler algoritma lain seperti AES, sehingga mungkin tidak memiliki dukungan luas dalam komunitas perangkat lunak dan perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu potensi untuk serangan di masa depan. Seperti semua algoritma kriptografi, RC6 bisa menjadi rentan terhadap serangan di masa depan jika ada kemajuan dalam teknik kriptanalisis atau peningkatan kemampuan komputasi. Sekian video penjelasan mengenai algoritma RC6 dari kelompok 7. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir video. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.